Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ya. Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah disebut juga Alkitab. Kitab Al-Qur'an. La raiba fihi, tidak ada keraguan isi Al-Qur'an itu, tidak ada keraguan. Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk orang-orang muttaqin. Orang-orang yang muttaqin. Nah, dengan turunnya Al-Quran ini, manusia itu terbagi tiga golongan, ya, tiga golongan. Pertama, al-muttaqin. Siapa al-muttaqin itu? Yang dimaksud al-muttaqin di sini dijelaskan dalam Al-Quran, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna ash-sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Yaitu orang-orang yang muttaqin itu adalah orang-orang yang beriman, yang yusaddiquna, percaya pada hal-hal yang gaib, pada Allah, pada malaikat Allah, pada kitab-kitab Allah, pada Rasulullah, pada hari kiamat, pada qada dan qadar. Mereka itu beriman. Dan di samping beriman, yuqimuna sholata, mendirikan ibadah sholat, terutama sholat yang 5 waktu. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka mau merizkikan atau mau menginfakkan dari rizki pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada anak, istri, keluarga, dan orang-orang yang membutuhkan. Itu fi ta'atillahi, dalam bentuk ketaatan, sebagai ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, dan mereka juga beriman pada kitab-kitab, pada apa-apa yang unzila ilaika, yang diturunkan pada Muhammad. Ya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, yang diturunkan pada Muhammad. Apa yang diturunkan pada Muhammad itu? Al-Quran, beriman. Wa ma unzila min qablik, dan beriman pada kitab-kitab atau wahyu Allah yang diturunkan pada rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan mereka meyakini akan datangnya hari akhir, hari kiamat, yakin dengan kematian. Itu bahwa kematian itu suatu hal yang pasti datang, bahwa kehancuran alam fana ini pasti, mereka yakin dengan itu. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itu atau orang-orang al-muttaqin, alladzina yu'minuna, orang yang beriman itu dan mengerjakan ibadah sholat itu dan menafkahkan sebagian rizkinya itu adalah orang-orang yang beruntung. Kenapa beruntung? Karena mereka mendapatkan hidayah, petunjuk min rabbihim, dari Tuhan mereka, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu beruntung atau selamat dari siksaan. Mereka akan ditempatkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang kedua, innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Yang kafir pada apa? Pada Al-Quran, pada kerasulan Muhammad,
pada wahyu Allah, pada janji-janji Allah. Itu innalladzina, sesungguhnya orang-orang kafir, sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dikasih tahu, diajari atau tidak dikasih tahu, atau tidak dikasih peringatan, am lam tunzirhum la yu'minun, mereka tidak akan percaya. Tidak akan percaya pada kekuasaan Allah, tidak akan percaya pada ilmu Allah. Ya, tidak akan percaya mereka itu, orang-orang kafir itu. Kenapa? Karena ketidakpercayaannya itu, maka khatamallahu ala qulubihim. Allah telah menutup ala qulubihim, hati mereka. Hati mereka itu tertutup, ya. Tertutup dan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ala sam'ihim, dan juga pendengaran mereka juga ditutup dari apa? Hal-hal yang manfaat, hal-hal yang baik, ajaran-ajakan pada keimanan dan ketakwaan, serta ajakan beramal soleh. Itu mereka tidak mau mendengarkan itu, sehingga ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ala absarihim, dan mata mereka, penglihatan mereka juga ditutup, tidak dapat melihat hal-hal yang baik, hal-hal yang hak. Mereka tidak mau itu, tidak akan mengambil manfaat, tidak akan mengambil hikmah dari yang baik-baik itu, baik yang mereka dengar ataupun mereka lihat. Sehingga kata Allah, walahum azabun awimun, bagi mereka itu hanya azab, siksa daim, yang tetap, yang lama, yang tetap. Di dunia mereka mendapatkan azab. Azab apa? Azab tidak mau menerima hidayah. Azab apa? Hidupnya tersesat. Kelak di akhirat mereka akan mendapatkan siksa yang selama-lamanya, yang kekal. Kemudian di sini dikatakan wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Ada juga golongan orang-orang yang setengah-setengah. Iya atau tidak, tidak atau iya. Ya. Wa minan nasi may yaqulu amanna, yaitu orang-orang yang mengatakan amanna billahi wa bil yaumil akhir. Kami telah beriman pada Allah dan beriman pada hari akhir. Ada yang mengatakan begitu. Itu iya oke itu, tapi tidak oke. Gitu ya. Mengatakan beriman tapi tidak beriman. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin, wa ma hum bimu'minin. Faktanya mereka itu tidak beriman. Hanya bohong belaka. Itu. Sehingga dalam hal ini mereka itu kata Allah dalam firman-Nya, yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka itu hanya berolok-olok saja. Itu mempermainkan saja. Yang diolok-olok, yang dipermainkan itu siapa? Allah. Yang dipermainkan itu Allah. Walladzina amanu, dan juga memperolok-olokkan orang-orang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Padahal kata Allah, mereka itu tidak melakukan olok-olokan pada Allah dan tidak juga pada orang-orang mukmin, illa kecuali mereka anfusahum, memperolok-olok diri mereka sendiri. Membuat sengsara mereka sendiri, membuat tersesat dirinya sendiri. Wa ma yash'urun, tapi mereka tidak merasa salah, tapi mereka tidak merasa kafir, tapi mereka tidak merasa kufur, tidak merasa salah. Itu ini bahayanya. Kenapa demikian? Karena kata Allah dalam ayat selanjutnya, fi qulubihim marad, di dalam hati mereka itu ada sakit, ada penyakit, ada penghalang.
ya. Ada penyakit, ada penghalang, ada keraguan-raguan. Itu fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Lalu Allah Subhanahu wa taala, karena mereka itu dalam hati mereka itu ada sakit, ada keraguan, ada ketidakmauan, fazadahumullahu, lalu Allah menambah sakitnya itu, tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, hatinya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjauh dari hidayah Allah dan jauh dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Walahum adzabun alim, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka, bagi mereka adalah azabun alimun, azab yang sangat amat pedih. Kenapa? Bima kanu yakdzibun, karena mereka berbohong. Kebohongan itulah yang menyebabkan mereka itu mendapatkan siksa yang pedih. Itu walahum azabun awim, walahum azabun alim bima kanu yakdzibun. Kemudian tuh diperingatkan nih pada Nabi kita Muhammad SAW dan pada kita. Wa idza qila lahum, dikasih tahu kita nih. Wa idza qila lahum, jangan heran ya apabila mereka dikatakan pada mereka, qila lahum, dikatakan pada mereka, la tufsidu fil ardi, janganlah engkau berbuat kerusakan di bumi. Artinya yang dimaksud kerusakan di sini adalah janganlah engkau berbuat kufur. Janganlah kalian itu terus-menerus kufur. Janganlah kalian itu terus-menerus berbuat dosa. Itu la tufsidu fil ardi. Janganlah engkau terus-menerus melakukan pendustaan, pembohongan, mengganggu, menutup-nutupi orang beriman. Itu musuh-musuh orang beriman. Itu maksudnya ya. Bima la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Mereka menjawab tuh ketika dibilang wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, itu menjawab. Ketika dikatakan kepada mereka, janganlah kau berbuat kerusakan, mereka menjawab, qalu innama nahnu muslihun. Ketahuilah, saya ini berbuat baik. Saya ini sahabat Anda. Saya mendukung Anda. Saya membantu kalian. Sama-sama kita berbuat baik. Sama-sama kita menjaga kemaslahatan. Itu. Qalu innama nahnu muslihun, kami ini hanya berbuat baik. Padahal mereka sebaliknya berbuat kejahatan, berbuat dusta. Gitu. Maka Allah berikan ketegasan, ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Ketahuilah, ingatlah, sadarlah wahai orang-orang yang beriman, innahum, sesungguhnya mereka orang-orang itu adalah berbuat kerusakan, walakin la yash'urun, tetapi mereka tidak merasa berbuat kerusakan, tidak merasa menghalang-halangi. Itu perasaan mereka, padahal mereka melakukan pencegahan, pelarangan, dan mereka itu melakukan penistaan agama. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas, jika dikatakan kepada mereka, berimanlah kalian seperti orang-orang lain pada beriman, seperti para sahabat Nabi, seperti para kiai, para tabi'in, para wali, berimanlah kalian pada Allah Subhanahu wa taala. Apa jawab mereka? Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Menjawab, buat apa kami beriman seperti orang-orang yang bodoh?
Orang-orang yang ketipu. Jadi orang-orang beriman juga ketipu. Orang-orang beriman beramal soleh itu bagi mereka tertipu, bodoh, mengikuti kesalahan. Anu minu kama amalas sufaha. Jadi orang-orang beriman itu bagi mereka adalah digolongkan orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang manut saja gitu tuh. Kalau anu minu kama amalas sufaha seperti orang-orang yang bodoh itu, kata mereka itu. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Maka Allah menegaskan kembali, ala innahum, ketahuilah sesungguhnya mereka sendiri yang bodoh, mereka sendiri yang sesat, mereka sendiri yang berbuat salah, mereka sendiri yang berbuat dusta, mereka sendiri yang tidak mau diajak kebaikan, sehingga mereka itu bagi Allah adalah orang-orang yang bodoh. Walakin la ya'lamun, tetapi mereka tidak sadar, tidak mengetahui, tidak merasa bahwa mereka itu termasuk orang-orang yang bodoh, kesasar. Wa idza laqul ladzina amanu, nah nih ya, jika mereka itu bertemu dengan orang-orang yang beriman, dengan orang-orang yang bertakwa, wa idza laqul ladzina amanu, bertemu dengan orang-orang beriman, qalu amanna, mereka mengatakan kami beriman bersama-sama kalian, satu golongan dengan kalian, saya juga beriman, saya juga beramal soleh, begitu tuh. Tetapi idza khalau ila syayatinihim, ketika mereka itu kembali ila syayatinihim, pada tokoh-tokoh mereka, pimpinan-pimpinan mereka, ru'asa kembali ila ru'asaihim, pada pimpinan mereka, pemuka-pemuka mereka, tokoh-tokoh mereka yang mereka panuti, mereka mengatakan qalu inna ma'akum, kami sebenarnya bersama kalian. Bersama kalian cuma orang-orang yang apa? Orang-orang yang munafik, orang-orang yang kufur gitu tuh. Innama nahnu mustahzi'un, sesungguhnya kami ini hanya memperolok-olokkan saja, mempermainkan saja, menunjukkan seakan-akan beriman itu supaya kami jangan dijahati, supaya kami jangan dicurigai, itu saja tujuannya. Itu kata mereka tuh, begitu tuh ya. Tapi Allah tidak dapat ditipu, maka Allah mengatakan dalam firman-Nya, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Tapi Allah lebih pandai, lebih pintar, lebih kuasa, lebih paham, lebih menguasai, dan Allah memahami itu, sehingga Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Mereka itu Allah membalas perolok-olokan mereka, dan mereka selalu tetap dalam keadaan kesesatan. Itu tuh, tetap dalam keadaan keraguan-raguan. Mana yang benar, mana yang salah, tetap dalam keraguan, sehingga mereka tersasar. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda, dan mereka itu diperumpamakan oleh Allah bagaikan orang-orang yang memperjualbelikan, membalikkan fakta antara ad-dhalalah, kesesatan, dengan petunjuk, dengan tuntunan agama. Kesesatan dicampur adukan, ditukar dengan petunjuk, dengan kesesatan. Fama rabihat tijaratuhum, bagaikan itu kayak orang berjual beli tuh. Fama rabihat tijaratuhum wa makanu muhtadin. Jadi diperumpamakan oleh Allah itu bagaikan orang yang punya modal, tetapi modalnya itu tidak
modal itu tidak mendapatkan keuntungan dari jual beli itu, barang dagangannya itu. Jadi labanya nggak dapat, untungnya nggak dapat, modalnya pun habis karena kesesatan. Famarobihat tijaratuhum makanu muhtadin, tidak akan petunjuk itu namanya rasul mal, modal. Petunjuk itu modal, amal baik, iman itu petunjuk, modalnya itu. Mereka modal pertama hidayah nggak dapat karena menolak hidayah, sehingga modalnya itu daya habis itu, kalau ditukar dengan kesesatan. Kemudian dikatakan wa makanu muhtadin mataluhum kamatalil ladzi istauqada nara, bagaikan mereka itu berada dalam satu kegelapan. Mataluhum kamatalil ladzi istauqada nara, bagaikan orang yang berada dalam satu kegelapan, gelap gulita. Ya, kamatalil ladzi istauqada nara, kemudian Allah menyalakan api. Nah, kan terang tuh. Ya kan? Dinyalakan api oleh Allah, jelas, api nyala, kemudian terang tuh. Kemudian falamma adaat ma haulahu, Allah itu kemudian menyalakan api, nyalalah, teranglah sekitarnya, ma haulahu, sekitarnya itu. Zahaballahu binurihim, kemudian Allah menghilangkan si sinar api itu, dihilangkan oleh Allah. Awalnya gelap, kemudian dinyalakan api sehingga kemudian terang sekitarnya, kemudian Allah mematikan api itu sehingga karena mati apinya kembali pada gelap. Wa tarakahum fi hurmatil la yubsirun, mereka itu dalam kegelapan. Apa maksudnya? Di dunia ini mereka itu seakan-akan mendapatkan keterangan. Jadi keindahan dunia itu, kenikmatan dunia itu bagaikan nyala api, hilang, gitu ya. Makanya Allah mengatakan di sini, wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun, dan mereka ditinggalkan dalam kegelapan, artinya mereka akan kembali ke alam baqa, ke alam kubur, tapi mereka dalam keadaan gelap. La yubsirun fi dhulumatil la yubsirun, dibiarkan oleh Allah masuk dalam kubur dalam keadaan membawa dosa. Nah, orang-orang itu sudah diingatkan oleh Allah, sudah diperingatkan oleh Allah, diperingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, oleh para sahabat, para tabiin, oleh para alim ulama, oleh para ustadz, oleh para kiai, ya. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un, mereka itu sudah dikasih telinga tapi summum, tidak mau mendengarkan yang baik-baik untuk mengambil hikmah dan manfaat, untuk mengambil pelajaran. Bukmun, mereka juga dikasih, ya, dikasih lisan untuk berbicara, tapi mereka tidak mau membicarakan yang baik-baik, yang benar-benar, tidak disampaikan, sehingga bagaikan orang yang bisu. Umyun, tidak mau melihat yang baik-baik, diambil manfaatnya, mengambil hikmahnya, mengambil pelajaran. Ya, umyun itu matanya buta, fahum la yarji'un, mereka tetap dalam keadaan sesat, sehingga mereka tidak bisa kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pulang ke alam baqa, ke alam kubur dalam keadaan sesat. Kembalinya bukan ke surga, tapi ke alam yang kesesatan, siksa. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Ini keterangan dari kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin, ya. Dengan ayat-ayat tersebut mudah-mudahan kita akan mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wal afu minkum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.